Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, baik yang berada di pesantren ilmu eksakta online maupun di luar. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kali ini saya akan mengulang, memperdalam, dan melanjutkan yang sudah saya sampaikan pada webinar titik ba yang ketiga. Jadi pada webinar yang ketiga kemarin, adalah temanya relevankah tauhid sebagai fondasi. Ya, ini penting sekali kata-kata fondasi. Relevankah tauhid sebagai fondasi fisika dan sains? Ya. Relevankah tauhid sebagai fondasi fisika dan sains? Jadi bukan relevankah tauhid dengan fisika dan sains. Ini nanti ada sahabat di pesantren ilmu eksakta itu protes, ya. Harusnya relevankah fisika dengan tauhid. Jadi di sini kita fokusnya adalah tauhid sebagai fondasi fisika dan sains. Kemarin alhamdulillah telah berlangsung, meski sempat ada masalah teknis, berlangsung lancar dengan pemateri adalah Bung Zul, yaitu nama lengkapnya Zulkaidah Akbar, PhD, seorang fisikawan di bidang nuklir, eksperimental, dan partikel. Bukan hanya itu, Zulkaidah ini lebih dikenal sebagai, di ITB ya, lebih dikenal sebagai Presiden KM ITB tahun 2007 sampai 2018. Pada kesempatan itu saya memerankan secara rutin ya di setiap kajian bulanan, insya Allah sebagai pembuka. Dan sebagai pembuka tentu hanya penjelasan singkat tentang latar belakang di balik tema yang diusung. Ini adalah webinar titik ba yang ketiga, bulan Agustus. Insya Allah nanti yang keempat, temanya adalah di bulan September, temanya adalah teologi memantik sains dan teknologi. Syiah versus Sunni, ya, Syiah versus Sunni. Ini tema yang mudah-mudahan bisa meluaskan bingkai kita. Jadi kalau selama ini kita berbicara sains dan teknologi, ini kebanyakan rujukan kita itu tokoh-tokoh di Barat, ya, orang-orang Eropa, orang-orang di Amerika.
kita coba bagaimana di Syiah itu sendiri, ya. Jadi tetangga kita, tetangga Sunni yang syahadatnya, ya saya nanti ini bisa ini ya dijelaskan mereka sendiri, syahadatnya masih sama. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu Syiah. Diangkatnya Syiah ini sesuatu yang menarik karena kita akui kalau kita belajar sejarah itu yang sering dianggap puncak ilmuwan Muslim itu adalah trio tiga sosok yang sempat hidup bersama, yaitu Ibnu Sina, Al-Haisam, dan Al-Biruni. Ini sosok yang hidup di pemerintahan yang kental Syiah, ya, pemerintahan Syiah, baik di Daulah Fatimiyah di Mesir maupun Abbasiyah pada masa dinasti Buwaihi. Ini kita akan pertanyakan bagaimana teologi Syiah, apakah ada kaitannya antara teologi Syiah dengan keunggulan sains, ataukah kemarin yang sempat disinggung oleh Zulkaida ini karena Persianya. Jadi kita tahu memang kalau peradaban Persia itu peradaban yang tua, yang sudah unggul. Jadi sahabat, kalau kita cermati bangsa Arab ketika Nabi Muhammad diutus itu boleh dikatakan sebagai bangsa yang terbelakang. Pada saat itu sudah berkembang dua peradaban besar yang terus bersaing, yaitu Persia di timur dan Romawi di barat. Kita bisa menganggap lah yang meneruskan peradaban di barat itu ya peradaban Eropa. Jadi rasanya cukup beralasan kita mengangkat tema bagaimana sebenarnya Iran atau Persia, sekarang dulu namanya Iran, sekarang Persia, mengembangkan sains dan teknologi. Ini tema yang mudah-mudahan membuat pola pikir kita lebih luas. Selama ini kalau perdebatan Sunni dan Syiah itu lebih berkaitan dengan masalah akidah. Nah, sekarang kita tidak memperdebatkan masalah akidah, tapi sebenarnya kaitan akidah mereka, akidah Syiah itu dengan sains dan teknologi itu bagaimana? Ini yang sejajar dengan pertanyaan ini, kita tahu sekarang Barat bagaimanapun memimpin dalam sains dan teknologi. Barat, Eropa dan Amerika memimpin di bidang sains dan teknologi. Kita bisa mempertanyakan apakah teologi yang mereka anut, yaitu kebanyakan Kristen, itu yang memantik sains dan teknologi. Mungkin nanti ada bahasan khusus berkaitan dengan itu. Teologi non-Muslim atau teologi Kristen, apakah memantik sains dan teknologi atau tidak? Itu mungkin bahasan next time. Tapi yang kita angkat nanti di bulan September ini adalah teologi memantik sains dan teknologi Syiah versus Sunni. Harapan kami, harapan saya itu berkaitan dengan akidah, itu bukan lomba argumentasi benar-benaran. Teologi A lebih benar atau tidak berkaitan dengan argumentasi. Ini sudah dibahas di banyak tempat. Yang menjadi penekanan kami di pesantren ilmu eksakta ini bagaimana teologi ini dalam perannya bagi kemanfaatan umat. Jadi iman
seberapa jauh berbuah dan berbuah, iman seberapa jauh berlanjut atau berbuah amilus solihat. Ini pertanyaan kunci dan menjadi ruh di pesantren ilmu eksakta. Jadi seharusnya ukuran iman itu bukan kekokohan argumentasi untuk membuktikan iman, ya karena itu sudah sesuatu yang absurd ya. Iman kok dibuktikan? Tapi iman itu tolok ukurnya harusnya adalah seberapa konsisten, seberapa kokoh berbuah dan berlanjut inovasi. Ini tema yang kita angkat di bulan September. Nanti webinar yang kelima ini pada bulan Oktober. Kita tahu bulan Oktober ini pada salah satu tanggalnya, yaitu tanggal tanggal berapa? 2 atau berapa? Di bulan Oktober ini adalah Hari Batik. Hari Batik. Maka temanya, supaya kita punya konteks, temanya adalah batik sebagai ruh, titik B sebagai ruh batik ya. Titik B sebagai ruh batik. Sebagai ruh batik. Masa lalu ataukah masa depan? Masa lalu ataukah masa depan? Ini kami sudah menghubungi pemateri yang kompeten. Beliau pengurus Muhammadiyah di Pekalongan dan dia seorang pengrajin batik ternama di Pekalongan. Bahkan satu di antara karyanya itu sempat dihargai 1/4 miliar 250 juta. Jadi batiknya itu dikenal sangat halus. Bahkan beliau juga yang pernah mendesain batik untuk kartu Indosat. Itu yang saya temukan di jejak digitalnya. Jadi pemateri di sini insya Allah sudah ada, sudah bersedia langsung dari kota batik ya, pusat batik Pekalongan. Dan untuk pemateri yang ini pun satu pemateri sudah bersedia, seorang yang sekarang masih belajar di Iran. Kalau tidak salah, beliau ini cucu atau cicit ya dari Kiai idola saya, Kiai Haji Ali Yafi. Saya dulu salah satu yang membuka pikiran saya itu membaca buku karya Kiai Haji Ali Yafi, yaitu menggagas fikih sosial. Nah, nanti pematerinya adalah insya Allah cicit beliau, Ali Yafi. Cuma beliau meminta mudah-mudahan ada pemateri yang dari si lah ini. Saya masih dalam proses komunikasi. Demikian gambaran berkaitan dengan materi webinar sampai bulan Oktober. Saya kembali ke tema kali ini, kita berkaitan dengan materi pembuka pada webinar yang ketiga. Webinar yang ketiga adalah relevankah tauhid sebagai fondasi fisika dan sains, dengan pemateri kemarin adalah Bung Zulkaida Akbar. Ini rekamannya sudah ada, bisa dicek di channel Ade Mahnun. Di channel YouTube Ade Mahnun ya. Ade Mahnun ini adalah pendiri AKDI, ya, bisa dicek di sini channel YouTube Ade Mahnun atau diketik judul ini. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada,
pada webinar kemarin, ini sebenarnya kalau mengikuti webinar yang ke-1 dan yang kedua, pada bulan Juni dan bulan Juli itu dilaksanakan di ujung bulan, di akhir bulan. Webinar yang pertama pada 30 Juli, malam 30 Juli, besoknya 31 Juli. Jadi pas ulang tahun saya sebenarnya. Kemudian itu webinar yang kedua ya. Webinar pertama itu bulan Juni, 25 Juni. Yang benarkah 1+1 sama dengan 2? Kemudian yang kedua pada akhir Juli. Dan rencana sebenarnya webinar yang ketiga itu pada akhir Agustus juga. Cuma karena 1 dari 4 admin pesantren ilmu eksakta online ini berencana ke Rusia di akhir Agustus, maka kemudian jadwal diubah dan pemateri ternyata bersedia, akhirnya ditetapkan pada 13 Agustus. 13 Agustus, 13 bulan 8. Nah, ketika ditetapkan 13 bulan Agustus, tanggal 13 bulan Agustus ini, malah 1 dari 4 admin pesantren ilmu eksakta online ini malah tidak bisa hadir karena alhamdulillah sedang umroh, yaitu Bung Sandi. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini ada sesuatu yang menarik berkaitan dengan 13 Agustus. Pertama, berkaitan dengan bulan Agustus. Jadi pada, saya lupa tanggalnya, pada Agustus 2007, ini kali pertama, ya tahun 2007 itu kali pertama Titikba terbit oleh penerbit Mizan Pustaka Mizan Bandung. Dan di antara peluncurannya adalah di ITB, yaitu di Aula Timur ITB Institut Teknologi Bandung, diluncurkan nebeng dan atas inisiatif IOM ITB, jadi Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB. Peluncuran dan bedah buku di sana. Terima kasih. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah acara ini kemudian atas kebaikan guru besar senior di ITB, yaitu Profesor Harsono Tarubrajeka, membeli Titikba beberapa eksemplar, dan juga Dr. Andi Cakravastia membeli beberapa eksemplar Titikba yang kemudian ditujukan ke rektor ITB. Ya. Kemudian dibelikan, kemudian ya tidak diambil semua. Nah, buku yang lain yang lebih banyak, ada 1 kardus, saya berikan antara lain ke rektor ITB. Dan rektor ITB saya ketemu langsung, Profesor Joko Santoso, mengatakan akan dibagi ke seluruh dekan di ITB. Kita tahu Profesor Joko Santoso ini adalah yang pemberi endorsement sehingga Titikba ini bisa terbit. Ketika itu terpikir juga kenapa hanya kalangan dosen saja yang dipimpin oleh rektor ITB yang membaca Titikba. Maka spontan saya terpikir untuk datang ke
sekretariat KM ITB. Jadi tadi ke rektorat ITB ketemu rektor, saya datang ke sekretariat rektor ITB berharap bisa bertemu dengan presiden KM ITB. Presiden Keluarga Mahasiswa ITB. Jadi kalau di tempat lain, misalnya UGM ini nyebutnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di UI, kalau tidak salah juga BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi di ITB istilahnya adalah KM, Keluarga Mahasiswa ITB. Saya ke sana, ke sekretariat KM ITB, hendak memberikan beberapa hadiah titik B yang sudah dibeli oleh dosen di ITB tadi. Tapi ternyata tidak bisa bertemu dengan presiden KM saat itu, yaitu yang bernama Zulkaidah Akbar. Cuma waktu itu ya saya lupa namanya setelah itu, karena hanya sekilas mengenal Zulkaidah Akbar. Tidak bertemu dengan Zulkaidah Akbar. Agustus 2017. Dan tak terduga 15 tahun kemudian, Agustus 2022 ini kali pertama kami bertemu dan berinteraksi dengan telekonferensi fasilitas Zoom. Ya, kami sebelumnya sudah berinteraksi lewat Facebook, lewat WhatsApp. Yang tidak terduga itu tadi ternyata Zulkaidah ini pertama ketika saya tahu di Facebook sudah berteman lama Zulkaidah Akbar. Cuma saya tidak sadar kalau Zulkaidah Akbar ini adalah presiden KM ITB sewaktu titik B terbit. Ini yang tak terduga ya. Saya kemudian ngecek ya. Ini saya cek di data tanya ke Google, oh ternyata Zulkaidah Akbar ini presiden KM ITB 2007-2018. Oh, dari situ saya yakin, oh berarti ini yang dulu mendapat hadiah titik B. Jadi ini sesuatu yang kebetulan. Yang kebetulan lagi itu ternyata kemudian Bung Zulkaidah Akbar ini ternyata menikah dan beristri orang Tegal. Jadi banyak hal yang tidak terduga. Dan yang tidak terduga lagi ketika saya menghubungi Bung Zul, ya Bung Zul bersedia untuk menjadi pemateri. Saya pikir Bung Zul ini masih berada di Virginia, USA, Amerika Serikat. Ternyata bukan sudah pulang ya, sedang berlibur di tanah kelahirannya Purwokerto. Jadi menjadi lebih mudah, tidak perlu menyesuaikan waktu. Kalau Indonesia dengan Amerika Serikat ini jarak waktunya lumayan jauh. Saya ingat dulu ketika webinar dengan Profesor Agus Hasan Budianto, ini waktunya berbeda. Jadi ketika itu kalau tidak salah di sini masih berpuasa, Bung Hasan di New York minum di sana. Ternyata di sana masih sedang dini hari. Jadi waktunya lumayan berbeda jauh. Jadi kemarin dipermudah karena Bung Sul ini kebetulan sedang berlibur di Indonesia. Dan itu saya baru tahu ketika Zoom kemarin. Saya tanya, ini di Amerika Serikat jam berapa? Bung Sul, ini di tempat saya jam 8:30. Ternyata jam 8:30 malam sama dengan di tempat saya. Ya berarti
Beliau sedang di Indonesia, di Purwokerto. Sahabat Titik Be, dimanapun Anda berada, kenapa hal-hal yang tadi yang kebetulan-kebetulan itu saya sampaikan. Nah, ini tema kita pada kali ini adalah berkaitan dengan kebetulan-kebetulan, berkaitan dengan cocok logi. Cocok logi itu sesuatu yang yang secara alamiah spontan ya, kita sering mencocok-cocokkan. Dan itu bukan hal buruk, itu manusiawi. Manusiawi tapi bukan berarti harus selalu benar, tapi itu sesuatu yang manusiawi. Bukan hanya di kehidupan biasa, tapi juga di tradisi ilmiah itu pun sebenarnya cocokologi, cocoklogi atau cocokologi. Bedanya apa? Mari kita perjelas dan kita kembali ke tanggal 13 Agustus ya, ini tanggal 13 Agustus. 13.8. Ini kalau kita cermati di sini, ini 13, ini kalau kita menganggap ini huruf, ini sangat mirip dengan huruf B, B. Betul ya, di sini kan, nih, huruf B. 8, ini juga mirip dengan huruf B. Dan kalau 8 dalam bahasa Cina, ini B. 8 ini angka keberuntungan yang diyakini oleh Cina. Bangsa Cina, kita tahu sekarang bangsa yang sudah ini ya bersaing ketat dengan Amerika Serikat, dengan Barat berkaitan dengan penguasaan sains teknologi. Cina itu mengagumi atau menganggap angka peruntungan itu angka 8. Angka 8 ini mirip simbol infinity ini kan. Infinity kayak gini kan 8 kebalik ya. Makanya Olimpiade di Cina, di Beijing ini dibuka jam 8 lebih 8 tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Ini Olimpiade di Beijing. Karena Beijing ini, orang Cina ini, punya angka keberuntungan angka 8 ini. Itu apa? Semacam tahayulnya lah, tahayulnya orang Cina ya. Itu keberuntungannya angka 8. Jadi 13 ini mirip B, 8 itu B. Jadi sewaktu saya periksa, oh ternyata webinar nanti tanggal 13 bulan 8. 13 bulan 8. Spontan yang kepikir adalah B dan B. B dan B. Setelah diulang-ulang, B dan B ini langsung spontan di pikiran saya muncul kata-kata Big Bang. Jadi 13.8 itu mengingatkan saya karena 13 itu mirip B, 8 itu mirip B, tapi double B, Big Bang. Itu pola pikir ini ya, spontan saja seperti itu. Namanya pola pikir asosiatif, menghubung-hubungkan. Ini pola pikir menghubung-hubungkan seperti ini adalah biang munculnya tahayul, hurufat, mistis. Tapi pola pikir menghubung-hubungkan juga itu adalah biang kemunculan
sains dan teknologi. Nanti akan kita bahas ya, kayak kalau tidak sempat di sini nanti mudah-mudahan kita bahas di tempat yang lebih leluasa. Sahabat Etikba, dimanapun Anda berada, dan ternyata Big Bang ini menurut perhitungan terakhir, peristiwa Big Bang, peristiwa ledakan besar dari satu titik yang mengawali alam semesta, dari satu titik kemudian meledak, Big Bang ini terjadi pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi peristiwa Big Bang ini terjadi pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi kata Bung Zul kemarin, jagat raya kita tidak lama-lama amat ya. Tidak sampai triliunan, hanya berusia 13,8 miliar tahun yang lalu jagat raya kita ini ada. Jadi sebagai materi, makhluk materi, usia saya sama dengan usia Anda, sama-sama berusia 13,8 miliar. Itu usia yang lebih ini ya, sesuai ya, katakan karena kita terdiri dari atom-atom. Atom-atom kita berasal dari mana? Ya berasal dari peristiwa Big Bang tadi, ledakan besar. Saya minum dulu. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kenapa saya mengangkat Big Bang pada diskusi webinar yang kemarin? Karena ini yang menginspirasi saya, yang sangat menginspirasi saya kemudian menulis Tikba, dan juga yang menginspirasi saya mencetuskan tema tadi, relevankah tauhid sebagai fondasi fisika dan sains? Mengapa? Ini bermula ketika ngaji ke bapak saya, Kiai Haji Ahmad Sairuddin Siddiq, yang tadi lagi bikin kolam ikan. Ya, tadi alhamdulillah setiap hari saya menjenguk beliau, masih memberi sarapan, dan tadi ngajak sarapan tapi sudah sarapan. Nah, beliau sekarang sendirian. Ini saya teringat terus karena ini ayat yang sering diulang oleh bapak saya, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat ke-30. Ini bisa dicek ya. Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataknahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Awalam yarul ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak melihat? Apakah orang-orang kafir tidak memberdayakan pola pikir visual? Karena sains itu lebih banyak berkaitan dengan pola pikir visual. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan, bahwa langit dan bumi pada masa lalu itu kanata ratqan, kedua-duanya itu terjahit ya. Keduanya berpadu, satu padu, rotkon. Kanata rotkon. Jadi bumi dan langit pada masa lalu, yaitu pada 13 miliar 800 juta tahun yang lalu, kanata rotkon. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata
kon. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan, tidak menggunakan pola pikir visual secara maksimal, bahwa pada zaman dulu 13 tahun miliar yang lalu jagat raya itu, yaitu langit dan bumi, kanata rotkon, keduanya padu. Ini penjelasan Bapak berkaitan bumi langit yang dulunya padu, karena Bapak saya percaya bumi datar, maka menganggap pada zaman dahulu bumi dan langit itu menyatu. Bumi itu ibaratkan lantai, langit ibaratkan tikar. Jadi langit itu seperti tikar yang menempel di lantai. Itu pada awal penciptaan alam semesta menurut Bapak saya. Kemudian dipisahkan. Ini cerita yang terus teringat karena saya mengingatnya pertama pada waktu kecil dan yang kedua diulang-ulang. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma kemudian dibelah, dipisahkan. Waj'alna minal ma'i kullasain hayyin afala yu'minun. Jadi pada suatu waktu pada awal jagat raya diciptakan itu bumi dan langit itu tadinya satu padu, kemudian dipisahkan. Ini penjelasan versi Bapak saya, versi orang pesantren. Ini Bapak saya namanya Kiai Haji Ahmad Zainuddin Siddiq. Cuma beliau nggak suka dipanggil Pak Haji, jadi ya sekarang masih diundangnya Pak Ustadz. Dulu saya nggak tahu nama bapak saya, dulu tahunya bapak saya namanya Pak Ustadz atau kecil Pak Ustadz. Ketika SMA ketika sebelum SD dan ketika SD serta SMP, berulang-ulang bapak cerita tadi ya, awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma waj'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Saya menemukan penjelasan yang berbeda ketika di SMA Negeri 1 Kota Tegal. Agak pilek dulu. Jadi di SMA Negeri Kota Tegal, di sana ada musola. Ini bukan istimewa. Yang istimewa di musola itu ada perpustakaan yang sangat lengkap ya, bukan sangat lengkap, yang lumayan lengkap lah bukunya, karena ada mantan guru SMA 1 Tegal yang suka mewakafkan buku. Jadi saya membaca buku karangan Profesor Ahmad Baikuni. Profesor Ahmad Baikuni. Ini kalau tidak salah, dia adalah profesor fisika dari UGM. Dia fisikawan Indonesia yang pertama di Indonesia kalau tidak salah ya. Fisikawan murni. Bisa dicek di Google. Ini penjelasannya tidak seperti Bapak. Kalau Bapak tadi menjelaskan kanata rotkon, langit dan bumi itu tadinya padu, itu seperti lantai dan tikar. Fafataknahuma, kemudian lantai dan tikar dipisahkan. Itu penjelasan versi Bapak. Beda dengan penjelasan versi Profesor Ahmad Baikuni. Profesor Ahmad Baikuni memahami
ayat tadi, surat Al-Anbiya ayat 30, itu sebagai peristiwa Big Bang. Itu itu kali pertama awal saya mengenal yang istilah Big Bang. Ini kalau di SMA belajar fisika nggak membahas Big Bang. Tidak ada bahasan Big Bang. Kalaupun ada itu di ini ya, di buku yang terakhir, di kelas 3 terakhir SMA, dan itu biasanya nggak sempat dibahas. Ada peristiwa Big Bang. Jadi kalau seandainya saya tidak sering ke musola, tidak sering tidur di sana, ya tidak kenal Big Bang. Ini beruntung karena sering ke musola, kemudian membaca buku karya Ahmad Baikuni, kemudian kenal Big Bang. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataknahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ternyata di luar dugaan, ya, saya kan kemarin di acara webinar sebagai pembuka, ternyata di materi utama yang disampaikan oleh Bung Zul Kaidah Akbar, Bung Zul juga membahas tentang Big Bang. Jadi Zul Kaidah Akbar. Juga ternyata kemarin pada tanggal 13 bulan 8, 13 Agustus, juga membahas tentang Big Bang. Ini yang terbaru, membahas tentang Big Bang. Cuma di slide beliau, di slide-nya Bung Zul, itu peristiwa Big Bang itu terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. Tapi Bung Zul menjelaskan bahwa yang akurat berdasarkan penelitian yang terbaru adalah 13,8 miliar tahun yang lalu. Ini yang lebih akurasi berdasarkan penelitian terbaru. Pertanyaannya, pertinyiinnya, kenapa ada pendapat yang muncul ini? Ya, salah satu pendapat yang ramai itu ini. Sempat ramai bahwa jagat raya itu, peristiwa Big Bang itu munculnya pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi begini, ini di fisika ini ada suatu bilangan yang misterius, bilangan yang sangat fundamental dan misterius. Kita tahu banyak tetapan di fisika, jadi angka-angka yang kita tidak tahu dari mana, kita hanya bisa mengukurnya, tapi kenapa muncul begitu kita tidak tahu. Misalkan ada yang paling populer tentu adalah laju cahaya. Laju cahaya 299.458 meter per sekon. Ada lagi yang tetapan Planck, ada lagi tetapan gravitasi. Ini namanya konstanta fundamental. Konstanta fundamental di universe, konstanta fundamental yang ada di jagat raya, yang kita nggak tahu kenapa angkanya seperti itu. Tapi kalau kita cermati, ini semua konstanta fundamental yang ini ada berapa, ada banyak, ada 26 atau berapa, 20-an, bisa dicek di YouTube, di Google ya. Kalau kita cermati, tetapan fundamental itu ada tergantung satuan yang digunakan ini. Jadi ini angka-angkanya ini bisa berubah kalau kemudian misalnya sekon, ini kan ada meter per sekon, meter, sekon. Sekon ini ditetapkan dari
atom cesium 133 ya, getaran atom cesium, isotop atom cesium Ce atau Cs, cesium 133. Ini nama isotopnya ya. Jadi 133 itu berarti jumlah partikel inti. Jadi proton plus neuronnya. Jadi ini tidak benar-benar fundamental, tapi ada yang sesuatu yang angka yang ajaib, yang benar-benar enggak ini, yang 13 yaitu 137. Jadi ada angka yang namanya yang terkait dengan namanya fine struktur konstan, struktur halus, yaitu angkanya 1/137. Jadi angka 37 ini menjadi angka yang paling fundamental di fisika. Ini menggabungkan yang fundamental, angka konstanta fundamental yang lain. Dan yang menariknya, angka ini adalah tidak punya dimensi. Artinya apa? Ya kita itu benar-benar di luar kehendak manusia. Ini mirip kalau di matematika, itu mirip angka pi. Jadi angka pi, kita tahu yang namanya pi. Pi itu kan berarti ini diameter ya. Misalkan di pi itu berarti hasil bagi antara keliling dan diameter. Pi ini adalah hasil bagi antara keliling dibagi diameter. Ini angkanya bukan ciptaan manusia. Ini manusia hanya menemukannya, makanya angkanya 3,1415 dan seterusnya. Ini angka yang sampai kiamat disambung terus, nggak akan pernah selesai. Namanya bilangan irasional ya. Bilangan irasional. Ini yang angkanya tidak berulang, tapi selalu polanya berubah terus. Ini kenapa kok pi itu angkanya susah kayak gini, nggak dijadikan pi itu 3 saja, lebih gampang ya. Kenapa nggak 3 saja? Ya tadi, karena itu di luar kehendak manusia. Tapi ini adalah konstanta alam. Ini kita mau nggak mau kalau kita membagi lingkaran, keliling lingkaran dengan diameter, ya angkanya ini. Kita hanya menerimanya begitu saja. Kita nggak bisa berpikir ya, kita hanya menerimanya, hanya bisa zikir saja, diingat-ingat, dipahami. Kenapa seperti itu? Iya, ya seperti itu, angkanya muncul seperti itu. Nah, di matematika ada angka pi. Di fisika ada angka pi yang nilainya 3,14 sekian-sekian. Nah, di fisika itu ada namanya konstanta alfa ini, 1/1,327. Ini pendekatan ya. Tetapi angka ini bukan kehendak manusia. Manusia hanya menerimanya. Ini konstanta yang sangat fundamental. Dan karena pengaruh 137 ini banyak fisikawan yang kemudian mengkaitkan 137 ini juga dengan usia jagat raya. Ini cocokologi. Cocokologi. Nah, jadi biar semakin ini ya, aromanya semakin dahsyat ya, berkaitan dengan angka 137. Ini sudah banyak dikoreksi, tapi banyak yang masih tetap dengan 1337 karena ini lebih apa nih? Lebih wow daripada 13,8. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, demikian berkaitan dengan cocokologi di fisika. Jadi nggak ini ya, fisika itu cocok-cocokan, dipencocokkan. Dan ini bukan hanya di sini, nanti sebenarnya kita akan bahas lebih lanjut di suatu tempat bagaimana sebenarnya proses
pembentukan ilmu fisika itu bagaimana? Pasti bermula dari menghubung-hubungkan. Ini banyak orang yang tidak sadar bahwa yang namanya ilmu ini awalnya yang namanya logos, ilmu, itu awalnya dari mitos. Dari mitos, kemudian dari sini kemudian terjadi rasionalisasi, ada namanya logos. Logos, logos. Atau kalau di buku titik ba ini dari intuisi, kemudian muncul, kemudian kita kembangkan logika. Logika dari satu intuisi bisa macam-macam ya logikanya. Seperti ini. Ini cara munculnya ilmu itu pasti bermula dari sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana seperti itu atau dengan menghubung-hubungkan. Yang saya ambil contoh seperti ini nih, saya ini supaya kita jelas sebenarnya sains itu apa. Jadi kalau ini ketika waktu kecil anak saya yang namanya Abim dan Oka, ini Oka yang besar. Mungkin Abim waktu itu umur 2 tahun atau berapa. Ini namanya Abim. Jadi si Abim ini ketika kami sedang naik motor berempat ya, saya, istri saya, Oka dan Abim. Itu kemudian ketika ada kereta mau mau lewat itu kan ada suara ini ya, bunyi-bunyian ting tong ting dong lah. Si Abim ini biasanya ini langsung ini ngomong ke ibunya, "Yo yo cepet cepet cepet." Kenapa Pak Abim kemudian cepat 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 cepat? Lah, ini Oka menafsirkan. Karena menurut Abim nih orang-orang yang lain juga pada berebutan mau nonton kereta. Karena ketika itu semua kendaraan, baik mobil maupun motor itu kan berhenti di palang kereta api. Jadi kemudian makanya Abim jadi bersemangat karena bersaing dengan orang-orang yang mau menonton kereta. Jadi dianggapnya orang-orang itu berhenti mau menonton kereta. Ya itu tafsiran yang kita tampaknya lucu. Tapi itu sesuatu yang lucu, tapi itu berguna untuk memprediksi. Berguna untuk memprediksi. Jadi kalau ada tuing 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 tuing, kita bisa memprediksi bahwa nanti orang-orang itu akan berhenti. Akan berhenti. Nah, berhenti untuk nonton kereta api. Ya walaupun kita penjelasan kita itu aneh, itu sebenarnya kan prediksi yang akurat. Jadi sains itu seperti itu. Akurat terus. Ya, jadi akurat. Jadi selama selama bermanfaat ya digunakan. Ini banyak orang yang kemudian apakah atom bentuknya seperti itu? Yaitu atom itu kita gunakan karena sebegitu akuratnya manfaatnya. Jadi ukurannya adalah kemanfaatan. Iman, imani kemudian diterapkan. Semakin sering diterapkan, itu maka kita semakin yakin. Kita misalkan kita iman dengan model atom. Dengan model atom, kita kemudian model atom Dalton. Karena beriman dengan model atom Dalton, maka orang kemudian melakukan percobaan kimia itu berdasarkan keimanan dengan model atom Dalton. Jadi dari iman penerapan. Nah, ternyata kemudian ketika kemudian ternyata nggak sesuai lagi dengan fakta, dengan penerapannya, ya keimanannya diganti, dimodifikasi. Iman model Dalton kemudian dimodifikasi dengan iman model Thomson, model Rutherford, dan seterusnya. Jadi iman itu menjadi kokoh itu dengan penerapan. Atau kalau dalam istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-imanu yashidu bit-ta'ah. Al-imanu yazidu
bit ta'ah wayan kusu bil isyan wayan kusu bil isyan. Jadi yang namanya iman ya, itu bertambah dengan ketaatan menjalankan keimanan itu. Misalkan iman kepada model atom Dalton ya akan tambah kokoh dengan penerapan-penerapannya. Ini hal yang sangat penting. Jadi iman itu menjadi kokoh bukan kemudian dengan pembuktian-pembuktian. Itu otaknya sudah kebalik nalar sungsang. Yang namanya iman ya diterima begitu saja. Ya, itu iman yang sebenarnya itu seperti itu. Kalau iman di kimia kan iman gadungan, tapi pola pikirnya itu bisa kita ambil. Iman itu bertambah kokoh dengan penerapan. Kalau iman kimia kan bisa terus diubah ya, seperti itu. Apakah keimanan di agama itu bisa diubah? Ya seharusnya harus diubah terus ya, diubah. Diubahnya kalau bisa kan bertambah. Kalau kita yakin kemudian ajar yang kita imani itu memang benar-benar benar, benar-benar benar, ya kita dengan melakukan penerapan maka kita akan bertambah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim. Walladzi anzala sakinata, dialah Allah yang memberikan, yang menurunkan sakinah, ketenangan di dalam hati orang beriman, yazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambahkan keimanan, menambah iman pada iman yang sudah ada. Jadi iman itu menjadi bertambah dengan ketaatan. Jadi iman itu harus berlanjut dan berbuah inovasi. Ukuran iman adalah inovasi amilus solehat. Jadi ini sangat aneh kemudian kalau orang iman itu malah rebutan klaim surga. Ini betul, maka ini betul ini. Kalau percaya ini maka masuk surga, kalau percaya itu nggak masuk surga. Itu secara nakliyah maupun secara akliyah itu tidak beres di sarafnya ya. Jadi iman itu harus berlanjut dan berbuah amilus solehat. Iman dan inovasi, iman dan amilus solehat itu satu paket. Ini diulang-ulang secara eksplisit, mantuk selama 50 kali di dalam Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.